Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Bersama Hobasma Channel HKBP Suprapto, teduh di dalam Tuhan. Dengarlah firman Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudari. Amin. Selamat pagi, Horasma Dihamu Saluhuna. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan nas renungan untuk kita pada hari ini, hari kedua bulan November, yaitu tertulis di dalam surat Rasul Paulus kepada Timotius, surat yang kedua, pasal yang ketiga ayat 16, begini firman Tuhan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, nas ini dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya, yaitu Timotius, yang kala itu dalam usia yang masih sangat muda, yaitu sekitaran 15 tahun, telah menjadi pimpinan jemaat di Efesus. Tentu sebagai orang yang sangat muda, Timotius pasti banyak mengalami tantangan. Kala itu, sebagaimana kita ketahui bersama Bapak Ibu, bahwa ajaran-ajaran di luar Injil Kristus yang telah ditanamkan Rasul Paulus banyak berkembang, yang seolah-olah persis sama dengan Injil Kristus. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, tentu sebagai seorang muda, Timotius dalam berbagai tantangan itu perlu memiliki dasar yang kokoh dan kuat, yaitu firman Tuhan. Karena hanya melalui firman Tuhanlah segala sesuatu, ajaran-ajaran yang berkembang saat itu dapat dikalahkan. Karena apa? Firman Tuhan adalah kebenaran yang sejati. Dan yang kemudian firman Tuhan harus menjadi dasar untuk mengajar, untuk mendidik, dan bahkan Bapak Ibu untuk mengkoreksi atau memperbaiki dan meluruskan apa yang sedang bergejolak ketika itu. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pemahaman akan kebenaran Tuhan tidak bisa hanya dipelajari dalam waktu tertentu, tetapi terus-menerus. Karena apa? Dinamika perkembangan, baik itu perkembangan teknologi, juga bisa mempengaruhi iman seseorang, termasuk Timotius sendiri yang masih sangat labil di dalam umurnya yang sangat muda. Nah, jalan keluar untuk ini semua adalah berfokus dan berpedoman kepada firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara kasih, tentu sebagai seorang muda, Timotius tidak mudah untuk menegur seseorang apabila yang ditegur itu adalah lebih tua dari dia, dan bahkan
bila disinyalir lebih berpengalaman dari dia. Tetapi apapun yang menjadi tantangan itu, hanya satu yang menjadi pegangan yang kuat, yaitu firman Tuhan. Karena firman Tuhanlah yang memiliki otoritas, di mana seperti dikatakan dalam ayat ini bahwa firman Tuhan itu adalah bukan rancangan atau konsep pola pikir manusia, tetapi itu adalah ilham atau diilhamkan oleh Allah sendiri dengan tuntunan dan prakarsa Roh Kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, tentu atas dasar firman Tuhan inilah Timotius yang muda itu bertahan dan berhasil untuk menunaikan tugas pelayanannya. Di dalam perkembangan zaman yang serba multidimensional ini, Bapak Ibu, kita juga perlu tetap kokoh di dalam firman Tuhan, karena kebenaran yang sejati, mengkoreksi yang sejati adalah berdasarkan firman Tuhan. Mari tantangan zaman ini juga kita hadapi dengan tetap teguh berpedoman dalam firman Tuhan, karena firman Tuhanlah kebenaran yang sejati, termasuk untuk mengajarkan kepada kita, generasi-generasi muda, anak-anak kita, kiranya mereka semakin mencintai firman Tuhan, bukan lebih mencintai kemajuan-kemajuan yang ditawarkan oleh teknologi atau perkembangan zaman sekarang ini. Selamat beraktivitas, selamat menjalani kehidupan dengan berdasarkan firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang senantiasa menyertai kehidupan kami, terlebih memberkati kehidupan kami. Engkau telah menghantarkan kami pada bulan yang baru, bulan November tahun ini. Biarlah Tuhan di dalam kehidupan kami tetap berfokus dan mau dididik dan mau dibaharui oleh firman-Mu, kebenaran yang sejati itu. Terlebih di dalam masa kekinian, kecanggihan teknologi, perkembangan zaman yang cepat-cepat berubah, boleh menggerus iman percaya kami, tetapi melalui dasar iman kami terhadap firman-Mu Tuhan, itulah yang menjadi alat kami, itulah yang menjadi meneguhkan kami. Terlebih untuk anak-anak kami, generasi muda, biarlah Tuhan lebih mencintai firman-Mu daripada apa yang ditawarkan oleh kemajuan-kemajuan teknologi sekarang ini. Terima kasih Tuhan untuk anak-anak yang Kau berikan kepada kami, biarlah Engkau memberkati mereka. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu hari ini, boleh kami rasakan penuh sukacita. Kami juga berdoa untuk anggota jemaat-Mu yang mungkin pada saat ini sedang bergumul oleh karena sakit penyakit, biarlah Tuhan memberikan kesembuhan, kesehatan bagi mereka. Mungkin ada Tuhan yang sedang berduka cita, biarlah Tuhan yang menghiburkan. Mungkin Tuhan ada yang sedang berbeban berat, biarlah Tuhan yang memberi keringanan dan memberikan solusi jalan keluar dalam setiap pergumulannya. Kami serahkan hidup dan kehidupan kami hanya di dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari. Amin. Selamat beraktivitas, selamat bekerja, selamat melayani di dalam mengandalkan firman Tuhan. Salam sehat. Horas.